warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adhani Allah wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih temukan salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mempelajari tentang perkara agama kita. Ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang pantas dan layak bagi kita sekalian untuk mensyukurinya. Kemudian pada kesempatan yang kemarin kita telah membaca tafsir dari surat Muhammad hingga ayat ke-6, ya. Dan juga disebutkan ya dari apa yang telah kita sampaikan kemarin, itu wa man adallu mimma yad'una min dunillah man la yastajibu lah ila yaumil qiyamah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapakah yang lebih sesat dan siapakah yang lebih bodoh dari orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan pengabulan padanya hingga hari kiamat. Wahum, dan mereka, yaitu yang diseru tersebut, ya an du'aihim, dari doa-doa mereka yang menyeru, ghafilun, itu orang yang diseru atau yang diseru, ya ghafilun, itu lalai, ya tidak memperhatikan doa orang yang menyerunya. Ya, terlebih lagi apabila ya akan memberikan manfaat ya dan juga akan ya menolak madarat, maka ya tidaklah mereka mampu ya untuk mendatangkan maslahat atau mendatangkan manfaat ataupun menolak madarat. Bahkan nanti di hari kiamat ya apabila manusia dikumpulkan ya maka mereka bermusuhan, yani saling bermusuhan. Ya wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka apa? Ya menyelisih, yaitu mengingkari ya peribadatan pada ya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disembah itu akan ya mengingkari dan menyelisihi, ya akan memusuhi dari orang-orang yang menyembah ya mereka. Kemudian pada ayat ke-7, siapa yang baca? Ini baca hingga ayat 9 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه
كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. Jazakallah khair, barak fik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-7 yang artinya wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami bayyinat, yaitu ayat-ayat kami yang jelas, qala alladziina kafaru lil haqq, orang-orang kafir berkata ketika kebenaran itu datang pada mereka, ini lil haqqi lamma ja'ahum, mereka ketika kebenaran datang kepada mereka, mereka mengatakan hadza sihrum mubin, ini adalah sihir yang nyata, ini adalah sihir yang jelas. Am yaquluna iftarah, bahkan mereka berkata dia Muhammad, ya am yaqulun, yaitu mereka berkata iftarah, itu dia Muhammad itu telah mengadakan-adakannya, ia telah mengadakan Al-Quran, ia telah membuat iftara, yaitu membuat Al-Quran, ya mengadakan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada nabinya, qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a. Qul, yaitu katakanlah wahai Muhammad, ya jika aku mengadakan-adakannya, in iftaraituhu, ya apabila aku mengadakan-adakan itu Al-Quran, fala tamlikun, ya maka tidaklah kalian kuasa, tidaklah kalian mampu, ya li minallahi syai'a, itu adalah kalian kuasa sedikit pun menghindarkan aku dari ya syai'an, yaitu dari ya azab Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit pun, ya tidaklah sedikit pun kalian mampu menghindarkan aku dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamu bima tufiduna fih, dia Allah Subhanahu wa taala lebih tahu ya apa yang kalian percakapkan, ya telah kalian percakapkan tentang Al-Quran, fih, yaitu fih maksudnya adalah kalian perbincangkan ya tentang Al-Quran. Kafa bihi syahidan baini wa bainakum, cukuplah dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, syahidan sebagai saksi, ya baini wa bainakum, antara aku dan juga antara kalian. Wa huwal ghafurur rahim, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, qul ma kuntu bid'am minar rusul, katakanlah wahai Muhammad, ya ma kuntu bid'ah, ya ma kuntu, bukanlah aku ya rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Bid'ah yaitu sesuatu yang baru, ini secara bahasa, ya itu bukan rasul pertama dari kalangan para rasul. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, dan aku ya tidak tahu apa yang akan diperbuat ya terhadapku dan juga terhadapmu, ini terhadap kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ya tidak mengetahui dari perkara yang gaib, ya perkara gaib, melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya menunjuki Rasulullah SAW ya atas perkara itu. Jadi pada hakikatnya ya Rasulullah SAW tidak mengetahui ya perkara gaib, ya kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada beliau. Kemudian in attabi'u illa ma yuha ilai, dan tidaklah aku mengikuti melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Wa ma ana illa nadhirum mubin, ya dan tidaklah aku ya hanyalah pemberi peringatan yang ya mubin, yaitu yang menjelaskan, yaitu nadhir ya pemberi peringatan, dan ya mubin yaitu yang jelas. Ini 3 ayat
Nanti kalau cukup waktunya kita tambah. Qala mu'allif, berkata ya penyusun tafsir Muyassar ya rahimahumullah, yang telah meninggal atau wafat di antara mereka, dan wa hafizahumullah, yang masih ya hidup di antara mereka, yaitu wa idza tutla 'alaiha ula'il musyrikin ayatuna, dan apabila dibacakan atas mereka yaitu orang-orang musyrik ayatuna, yaitu ayat-ayat kami, wadihat, itu ayat-ayat kami yang jelas, qala alladziina kafaru, maka orang-orang kafir ya mereka berkata, hina ja'ahumul Qur'an, tatkala datang kepada mereka Al-Qur'an, mereka mengatakan hadza sihrun dhahir. Ini mubin ya juga bermakna apa? Dhahir. Ya, sihrun mubin yaitu juga bermakna dhahir, yaitu yang tampak, yang jelas. Ya, tampak dan jelas. Kemudian pada ayat yang ke-8, bal ayaqulu haula'il musyrikun, ya bahkan apakah mereka ya orang-orang musyrik ya mereka mengatakan inna Muhammadan ikhtalaqa hadzal Qur'an, ya yaitu sungguhnya Muhammad itu telah ikhtalaq. Apa ikhtalaq? Telah membuat. Jadi iftara ya bermakna ikhtalaq juga ya. Jadi antum ya faedah dari bahasa yaitu sinonim ini diingat ya, antara iftara dengan ikhtalaq itu semakna, yaitu sungguhnya ya Muhammad telah ya membuat Al-Qur'an, itu sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang musyrik. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya, kullahum, katakanlah kepada mereka ayyuhar rasul, wahai rasul, ya in ihtalaqtuhu 'ala Allah fa innahukum la taqdiruna antadfa'u anni min iqabillahi syai'a. Dan apabila aku telah membuat-buatnya ya atas Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya kalian wahai orang-orang musyrik tidaklah kalian mampu untuk menolak dariku, untuk membelaku dari apa? Ya, hukuman Allah Subhanahu wa taala, dari iqab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, tidaklah kalian mampu kalau aku ya membuat Al-Qur'an. Ya in aqabani ala dzalik, yaitu apabila jika ya Allah Subhanahu wa taala menghukumku atas yang demikian itu. Ya huwa subhanah, dia Allah Subhanahu wa taala a'lamu min kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya dari ya segala sesuatu ya siwahu selainnya, bima taquluna fi hadzal Qur'an, dengan apa yang kalian telah mengatakan ya pada Al-Qur'an ini. Ya, kafa billahi syahida alayya wa alaikum, maka cukuplah ya Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi ya antara aku dan antara kalian. Wa huwal ghafur, dan dia Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Maha Pengampun, liman taba ilai, bagi orang yang bertaubat ya kepadanya. Ar-Rahim, ya Allah Subhanahu wa taala Ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahimu bi ibadihil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala Rahim, itu Maha Penyayang ya terhadap hamba-hambanya yang ya beriman. Karena Ar-Rahim itu apa? Diberikan pada ya hamba-hambanya yang ya beriman. Ya, berbeda dengan ya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kepada orang kafir dan orang beriman. Tetapi Ar-Rahim ya sifat rahmah ya pada Ar-Rahim itu adalah diberikan pada hamba-hambanya yang beriman. Kemudian qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, li musyriki qaumik, itu kepada orang-orang musyrik ya dari kaummu, ya nunnya dihilangkan ya karena apa? Idhofah kan ya, li musyriki qaumik, itu kepada orang-orang musyrik dari kaummu. Ma kuntu awwala rusulillahi ila khalqih, ya bukanlah aku apa? Awal kali ya utusan-utusan Allah kepada ya hamba-hambanya, kepada makhluknya. Ya, bahwasanya apa? Rasulullah SAW itu bukanlah ya utusan yang paling pertama, tetapi Rasulullah SAW apa? Telah didahului oleh ya para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau alaihi salatu wasalam ya kepada ya hamba.
Wa ma adri ma yaf'alullahu bi wala bikum fid dunya. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan melakukan padaku, dan tidak pula aku tidak mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala akan lakukan pada kalian fid dunya, di dunia. Ma attabi'u fi ma amurukum bih. Tidaklah aku mengikuti terhadap apa yang aku perintahkan pada kalian dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an, wa fi ma af'aluhu, dan apa yang aku kerjakan itu melainkan apa? Wahyullah, melainkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, alladzi yuhihi ilai. Itu wahyu yang Allah Subhanahu wa taala mengirimkannya, mewahyukannya kepadaku. Wa ma'ana illa nadhir. Tidaklah aku melainkan seorang pemberi peringatan. Nadhirun bayyinul indar. Itu nadhir, itu pemberi peringatan, bayyinul indar, yang jelas peringatannya. Jadi bayyin, dhahir, terus makna bayyin, dhahir, mubin, itu adalah semakna. Kemudian pada ayat 10 ini sebenarnya ada sebab turunnya dari ayat, itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, qul ara'aitum in kana min indillahi kafartum bihi wa syahida syahidun min bani Israil ala mithlih fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Qul ara'aitum, katakanlah, terangkanlah kepadaku, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian jika sebenarnya Al-Qur'an ini in kana min indillah, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kamu wa kafartum bihi, dan kalian atau kamu kalian mengingkarinya, padahal wasyahida syahidun min bani Israil, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel ala mithlih, yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Qur'an, lalu dia beriman, fa'amana wastakbartum, dia beriman, kemudian kalian sombong, kalian menyombongkan diri. Kemudian innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ini di dalam ayat ini terdapat sebab turunnya ayat. Terdapat sebab turunnya ayat. Nanti antum bisa melihatnya. Itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Auf bin Malik, dan hadisnya panjang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Mungkin insyaallah kita baca pada kesempatan besok, itu dari hadis Auf bin Malik, yang di situ disebutkan tentang Abdullah bin Salam. Pernah mendengar Abdullah bin Salam? Siapa Abdullah bin Salam? Dahulunya adalah seorang pendeta, seorang ahli ilm, seorang ahbar. Kemudian di dalam Taurat disebutkan tentang kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal orang-orang mengetahui tentang kepandaian Abdullah bin Salam terhadap terhadap ilmu yang terdapat di dalam Taurat. Akan tapi ketika Abdullah bin Salam masuk Islam, kemudian mereka menghujatnya, mereka menghujatnya dan menghinanya. Dan ini sebagaimana kebiasaan orang-orang apabila di antara mereka mengetahui kebenaran, kemudian meninggalkan apa yang dilakukan sebelumnya dari kesesatan, kemudian akhirnya dituduh begini dan begitu, dan dikatakan dengan perkataan yang buruk. Ini adalah sudah menjadi kebiasaan. Apakah seorang itu dahulunya adalah termasuk pelaku bid'ah, dikenal sebagai tokoh, kemudian setelah itu karena membaca, karena dia haus dengan ilmu, kemudian membaca dan mengetahui kebenaran, sehingga ditinggalkanlah kebid'ahan, bahkan posisinya yang dahulunya
posisi yang kuat ya dalam suatu perkumpulan atau yang semisalnya, ya kemudian ya dikatakan begini dan begitu dengan perkataan yang tidak baik. Ini sebagaimana ya tentang ya kisah masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Dan sebagaimana dalam tafsir ya Muyassar di sini kita baca, yaitu kul ayyuhar rasul pada ayat yang 10, kul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, limusyriki qaumik, ya kepada orang-orang musyrik kaummu, ahbiruni, itu berilah kabar kepadaku, in kana hadzal Qur'an min indillah, ya apabila Al-Qur'an ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wa kafartum bih, ya wa kafartum bih, ya kemudian apa, kalian mengingkarinya. Kemudian wasahida sahidum min bani Israil, ya kemudian datanglah seorang saksi ya dari Bani Israel, ka Abdullah bin Salam. Ini syahidnya ya, nanti akan disebutkan di dalam apa, sebab turunnya ayat, ya sebab turunnya ayat sebagaimana diriwayatkan oleh ya Imam Ahmad ya, dan disahihkan oleh Su'aib Al-Arnaud ya, hadis tentang ya sebab turun ayat ini, yaitu ayat yang ke-10. Ya seperti Abdullah bin Salam, ala mithli hadzal Qur'an, yaitu atas semisal Quran ini, ya wa huwa ma fit Taurah, itu ya bahwasanya kebenaran kenabian Rasulullah SAW itu telah disebutkan di dalam ya Taurah, minat tasdik, ya dari pembenaran ya binubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya akan kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya fasaddaqa, kemudian dia itu siapa? Abdullah bin Salam membenarkan. Ya wa amila bima jaa fil Quran, kemudian apa? Setelah membenarkan masuk Islam. Ya, membenarkan kemudian masuk Islam, wa amila bima jaa fil Quran. Kemudian mengamalkan ya dengannya ya dari apa yang datang di dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian ternyata apa? Wajahattum dzalika istikbara. Ya, akan tapi ya kalian ya bahkan kalian apa? Mengingkari yang demikian itu. Orang-orang musyrik ya mengingkari yang demikian itu istikbaran, yaitu karena kesombongan. Ya fahal hadza ila a'zam adz-dzulm wa asyad al-kufr, maka tidaklah ini ya melainkan adalah merupakan ya paling besarnya kedzaliman dan juga apa? Ya paling besarnya ya paling sangatnya kekufuran. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuwaffiq, Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan taufik ilal Islam ya wa isabatil haq, ya dan mencocoki kebenaran ya kepada kaum ya al-qauma alladzina dzalamu anfusahum bi kufrihim hum billah, itu orang-orang atau kaum yang apa, mereka berbuat zalim pada diri mereka sendiri ya, seperti kekufuran mereka ya kepada Allah Subhanahu wa taala, bi kufrihim billahi taala. Ya, bisa dipahami di sini. Ya, jadi di antara ya yang disebutkan nanti bahasanya di sana ada sahabat Auf bin Malik ya bersama Rasulullah SAW ya menuju ya kanisah, itu gereja ya di Madinah, ya kemudian nanti datang ya orang-orang Yahud dan juga ya di situ apa, datang pula Abdullah bin Salam. Insyaallah ya kita akan baca pada kesempatan besok hari biidznillah taala. Kemudian di antara faedah yang disebutkan dalam Mukhtasar ya sebagaimana ini yang kemarin juga kita baca, bahwasanya semua apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala akan mengingkari ya terhadap orang yang menyembahnya, ya terhadap orang yang menyembahnya, yaitu dari orang-orang kafir. Ya, kemudian ada ma'rifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ghaib. Ya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara ghaib illa kecuali ma atla'ahullah alaihi minhu, ya melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya memperlihatkan kepadanya darinya, yaitu dari perkara ghaib. Ya, kemudian ya wujudu ma yutsabbit ya atau yuthbit, yaitu tetapnya adanya apa yang menetapkan tentang ya nubuwata nabiyina sallallahu alaihi wasallam, yaitu kenabian Nabi Muhammad SAW bil kutub as-sabiqah, yaitu sebagaimana dalam ayat 10 ya telah disebutkan tentang kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami di sini? Ya. Insyaallah bisa dipahami. Kita cukupkan di sini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.